Oke, selamat sore untuk semua. Sore, Eh, Pak. Sore, Pak. Kembali kita membahas analisis dan desain sistem, yaitu tentang metodologinya, bagaimana mengembangkan pengembangan sistem. Minggu lalu kita sudah membahas siklus sistem, mulai dari planning, organizing, atau sampai implementasi. Sekarang kita akan lanjutkan ke pengembangannya. Metodologi pengembangan sistem. Sudah nampak kan? Jadi di sini membahas tentang bagaimana metodologi mengembangkan sebuah sistem. Jadi sistem itu dikembangkan harus ada metodologinya, harus ada caranya, harus ada strukturnya, harus ada alurnya. Bukan semata-mata hanya kata-kata atau hanya verbal. Harus ada alurnya, harus ada tulisannya, harus ada bukti nyatanya. Inilah metodologi pengembangan sistem. Ini pengertiannya itu adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Metodologinya meliputi aktivitas yang dilakukan pada setiap langkah fase. Jadi step-step ada, aktivitas step itu harus ada. Step by step. Tidak boleh dilangkahi. Itu sudah harus dilakukan. Baru yang kedua, peranan individu dan kelompok dalam setiap aktivitas. Itu individu tidak boleh egois. Tim, kelompok, sama itu tim sama kelompok ya. Jadi tidak boleh ada egois. Harus tahu peranan masing-masing. Harus tahu job desk-nya, job description tiap kelompok atau individu. Barang ketiga itu deliverables dan standar kualitas bagi setiap aktivitas. Jadi harus pekerjaan daripada kelompok itu ada manfaatnya, ada standar kualitasnya. Misalnya ketua memberikan tugas kepada ketua tim supaya anggotanya bekerja bersama, tidak ada yang tidak kerja. Sama ke PKM minggu lalu kan program kreativitas mahasiswa, tidak boleh ada yang tidak kerja. Tapi ada yang memantau, ada ketua, ada sekretarisnya. Itu daripada pengertian kualitas. Baru peranan tools dan teknik yang digunakan untuk setiap aktivitas. Ini tools, peralatan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita gunakan, itu bagaimana teknik pemakaiannya harus jelas dalam setiap langkah, dalam setiap kegiatan. Dan berikutnya itu, mengapa pengembangan sistem menggunakan metodologi? Itu kenapa menggunakan metodologi? Apabila tidak menggunakan metodologi, apalagi dalam ilmu komputer itu dianggap kurang diakui. Tapi apabila kita menggunakan sebuah metodologi dalam mengembangkan sebuah sistem, misalnya metodologi menggunakan algoritma ini, metodologi menggunakan algoritma hybrid misalnya, penggabungan. Jadi yang membaca ataupun yang mau membeli menggunakan aplikasi kita ataupun sistem kita itu percaya, oh berarti ada ilmu komputer ataupun ilmu matematiknya ada diterapkan. Jadi orang pun lebih percaya. Makanya setiap sistem itu ada metodologinya. Ada metode hampir sama itu ya, metodologi sama metode. Ada metodologi setiap sistem yang diterapkan dalam sebuah sistem. Kalau tidak, nanti orang kurang percaya. Itulah mengapa pengembangan sistem perlu menggunakan metode. Itu memastikan pendekatan
yang konsisten dalam setiap proyek. Jadi hasilnya nanti konsisten dia, tidak diraba-raba ataupun hanya hayalan. Baru yang kedua, mengurangi resiko yang berkaitan dengan kesalahan dan menghindari jalan pintas. Inilah yang sering dialami oleh mahasiswa. Belum dibuat rancangannya, belum dibuat abstraknya, sudah mencari jalan pintas. Contohnya mencari orang yang bisa mengerjakan proyeknya ataupun sistemnya itu. Dia langsung mencari jalan pintas. Sama kayak mahasiswa. Kalau dia lagi stres, nggak tahu lagi cari solusi kemana, cari jalan pintas. Banyak itu yang yang bunuh diri. Itulah contoh jalan mengurangi jalan menghindari jalan pintas. Itulah kenapa perlu sistem, perlu pengembangan sistem menghindari jalan pintas. Baru menghasilkan dokumentasi yang konsisten lengkap untuk setiap proyek. Jadi ada dokumentasinya, ada pertinggal kalau bahasa umum ya. Ada yang mau kita lihat lagi 2 tahun kemudian ataupun 3 tahun kemudian. Jadi konsisten, tidak berubah-ubah, biarpun 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Itu dia menghasilkan dokumentasi. Prinsip pengembangan sistem. Jadi prinsipnya itu melibatkan pengguna dan pemilik, get owners and user involved. Jadi sangat-sangat berhubungan antara pemilik sistem dan pengguna, antara aplikator misalnya dengan user. Jadi apabila aplikator memberikan pelayanan kepada si user, itu otomatis sistem tidak akan ditinggalkan ataupun aplikasi tersebut tidak ditinggalkan. Jadi sangat-sangat berhubungan erat ya. Untuk apa kita contohnya membuat sebuah sistem ataupun aplikasi, tapi usernya tidak ada. Itu dia. Pengguna tidak ada, sama aja nonsen kan. Jadi membuat sistem itu harus penuh rancangan, makanya perlu ada survei, ada pengambilan data. Kalau dia KTI, karya tulis ilmiah, harus ada datanya, harus ada survei lokasi, harus ada kerjasama misalnya. Itu dia. Untuk ini, supaya sangat penting dalam kesuksesan pengembangan sistem untuk melibatkan pengguna dan pemilik sistem. Jadi kalau ada hubungan yang erat antara owners dan user, mungkin itu keberhasilan atau kesuksesan sistem kita itu akan maksimal. Baru prinsip pengembangan sistem yang kedua itu, gunakan penyelesaian masalah atau use the problem solving, teliti dan mengerti masalah. Jadi kita teliti dulu apa kesalahan sistem yang dulu, kesalahan sistem yang sedang berjalan, cari dulu masalahnya, baru apa penyelesaiannya, problem solvingnya, problem solve, itu pemecahan masalah. Bagaimana cara memecahkan masalah, misalnya error, memecahkan masalah konsumen tidak bisa sign in ataupun sign out, tidak bisa upload billing misalnya, billing pembayarannya, ataupun billing, ataupun file-filenya. Jadi cari dulu solusinya, cari alternatifnya. Kemudian desain dan implementasikan alternatif. Kemudian setelah tahu masalahnya, kalian bisa mencari solusinya, mencari jalan alternatif pengimplementasiannya untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir itu adalah meneliti nilai atau kesan penyelesaian masalah tersebut dan coba untuk memperbaikinya. Itulah, kalau sudah kita temukan masalah, kita temukan cara penyelesaiannya, kita temukan metodenya, baru coba selesaikan masalah tersebut. Jangan langsung menyerah. Itu dia prinsip pengembangan sistem, sama kayak diri kita. Kalau kita mau mengembangkan diri kita sendiri, kita cari tahu dulu apa hobi kita, apa kesenangan kita, apa yang membuat kita betah
di apa misalnya di menggunakan komputer, apa yang membuat kita senang belajar komputer itu dulu cari. Program apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang kita minati. Baru kita tahu cara mengembangkan diri kita. Kalau tidak tahu apa yang kita minati, apa yang kita sukai, ya otomatis nanti mengambang tujuan kuliah kita. Kita pun kuliah nanti outputnya ataupun hasil daripada kita kuliah kurang maksimal. Jadi cari dulu apa senangan kita, cari dulu apa hobi misalnya, hobi mendesain, ya nggak masalah. Hobi programmer tidak masalah. Penting nanti biar bisa mengembangkan diri sendiri. Jadi tidak asal kuliah. Kalaupun kita tamat, ada yang mau kita anggarkan, ada yang mau kita jual. Baru prinsip pengembangan yang ketiga itu menentukan fase dan aktivitas. Stability, space, and activities secara umum itu fase ada 5 dasar, yaitu tinjauan sistem, analisis sistem. Inilah hampir sama minggu lalu ya. Siklusnya, kalau di sini fase aktivitasnya ada tinjauannya, ada analisisnya, desain sistemnya bagaimana, baru menentukan implementasi, baru penunjang. Penunjang ini pendukung untuk mengembangkan sistem. Misalnya ada hardware yang mau kita beli, ada aplikasi yang mau kita beli, ataupun sistem kita berjalan dengan baik apabila menggunakan komputer ini, speknya ini, RAM-nya harus segini, jadi perlu dia penunjang sistem. Ataupun sumber daya manusia harus memadai, harus lebih expert ataupun lebih mahir dalam bidangnya, kita cari orangnya. Itu dia pengertian penunjangnya. Pendukung. Baru yang keempat itu prinsip pengembangannya itu tentukan standar bagi pembangunan dan dokumentasi yang konsisten. Standar pengembangan sistem biasanya menerangkan hal, aktivitas, kegiatan kita dalam mengembangkan sistem tersebut. Baru tanggung jawab. Setiap orang harus tanggung jawab. Jangan nanti kita memulai sebuah sistem di tengah jalan sudah menyerah. Padahal sudah kita buat anggaran dananya, kita sudah merancang desainnya, metodologinya, dan dananya pun sudah keluar misalnya, sudah dikasih perusahaan, tapi tanggung jawab kita tiba-tiba menghilang, itu tidak bagus dalam mengembangkan sistemnya. Baru ada garis panduan, kebutuhan dokumentasi, ada data-data ataupun file-file untuk panduan kita. Dari sistem sebelumnya misalnya kita harus cari tahu mana yang sudah ada, mana yang belum ada. Jadi tahu kita mana yang kita perlu dorong untuk dikembangkan. Baru kriteria pengukuran kualitas. Jangan kita kembangkan sebuah sistem ataupun sistem ini dalam hal komputer lah, pemrograman, development software misalnya, pengembangan software. Pengukuran kualitas maksudnya di sini kriterianya kita harus ukur dulu kualitas sistem terdahulu. Kalau misalnya kualitasnya sama, untuk apa mengeluarkan biaya? Kalau kualitasnya makin menurun, untuk apa dikembangkan? Jadi kita harus tahu dulu pengukuran kualitas sistem terdahulu. Itu untuk pengembangan prinsip pengembangan sistem. Yang keempat. Baru lihat yang kelima, lihat sistem sebagai investasi penting. Jadi sistem ini kalau kita perdalam ini sebuah investasi. Sistem informasi penjualan misalnya, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, bisa kalian rancang sebuah sistem informasi, itu merupakan aset atau investasi penting. Apalagi misalnya klien yang merawatnya,
mengembangkan sama jadi admin ataupun jadi developernya, itu akan menjadi investasi dalam hal keuangan. Kalian akan dipanggil untuk menambahkan menu, misalnya menu penggajian, menu absensi. Jadi kalian terus dipakai. Kalian akan dijadikan sebagai lahan uang misalnya. Kalau kalian bisa merancang sebuah sistem informasi. Jadi investasi itu. Investasi dalam hal keuangan. Nih, yaitu pemecahan masalah dan fleksibilitas terutama dari signifikan biaya. Hasil perbandingan antara biaya pengembang yang dijalankan dengan manfaat sistem. Kalau misalnya manfaatnya makin banyak, berarti kalian makin diperlukan. Kalian makin diperhitungkan. Kalau biayanya bisa kalian kecilkan, berarti perusahaan makin untung. Nanti dari segi gaji bisa kalian makin naik. Baru yang keenam itu jangan takut untuk membatalkan dan membetulkan ruang lingkup. Ada kalanya proyek dibatalkan kalau memiliki lebih rendah biaya dibandingkan proyek tersebut diteruskan. Ini maksudnya tidak usah mengembangkan sistem kalau misalnya biayanya membuat baru lebih kecil daripada membuat yang lama, memperbaiki yang lama. Jadi jangan takut. Di sini don't be afraid cancel. Jangan takut membatalkan sebuah proyek apabila lebih besar biaya merawat yang lama daripada membuat yang baru. Kalau misalnya buat baru lebih cepat, tinggalkan aja yang lama. Jadi nggak usah takut katanya. Pembatalan proyek jika proyek tersebut tidak fleksibel. Kalau misalnya yang lama tidak fleksibel, ya udah batalkan aja. Buat aja yang baru. Baru penilaian semua biaya jadwal jika ruang lingkup proyek dibesarkan. Paling rinci juga pelajaran ini. Kecilkan ruang lingkup jika anggaran dibetulkan dan tidak mencukupi untuk menampung semua tujuan proyek. Itu dia untuk pengembangan prinsip. Baru yang ketujuh ada define and concur. Ini termasuk apa nih? Ada sebuah algoritma ini. Semua sistem merupakan sebagian dari sistem yang lebih besar. Super system. Lalu sudah kita bahas apa itu super system. Super system itu bagian daripada sub-sub sistem. Ini pecahkan sistem kepada subsistem supaya lebih mudah untuk mengontrol masalah dan mengembangkan sistem yang lebih besar. Itu dia maksudnya daripada super system. Barang ke-8 ada konsep pengembangan desain system for grow and change. Buat sistem itu berkembang dan berubah. Jangan mengembangkan sebuah sistem tapi tidak berkembang, tidak berubah. Ini kebanyakan sistem analis mengembangkan sistem mengikuti perkembangan yang secara langsung yang dirasakan pada saat ini. Jadi harus kita kembangkan, harus mengembangkan sebuah sistem itu cari dulu kebutuhan zaman sekarang, kebutuhan ataupun kemauan user sekarang, kemauan pengguna. Sama kayak aplikasi-aplikasi sekarang. Semua dimanjakan, semua dimudahkan. Mau pesan ini ada dari handphone, mau pesan ini ada dari handphone. Jadi si pembuat sistem itu mengerti kebutuhan zaman sekarang, mengerti apa kemauan orang sekarang yang sudah manja, sudah biasa dimanjakan, yang sudah biasa dekat dengan orang, itu dengan cara komunikasi gampang sekarang, komunikasi berhubungan dengan orang lain cepat, dengan keluarga gampang. Jadi itu, kalau mengembangkan sebuah sistem, tahu manfaatnya, tahu kebutuhan. Baru yang berikutnya metodologi pengembangan sistem. Inilah metodologinya, ada 3. Terdapat beberapa metodologi dalam pengembangan sistem, diantaranya
ada metodologi phase, forecasting and assessment. Ini forecasting berarti penilaian, assessment, forecasting dan assessment, memberikan forecasting dan penilaian secara teknologi ataupun sains. Jadi tidak harus sembarangan, harus ada metodologinya. Dan metodologi fast. Baru yang kedua ada metode life cycle project. Ada perputaran, ada urutan. Itulah yang menggulal ya, metodologi life cycle project, cycle. Itu putaran dari menganalisis, baru development, pengembangan, dan terakhir implementasi. Baru yang ketiga ada metodologi case. Computer Aided System Engineering. Menggunakan komputer sistem, menggunakan piranti-piranti komputer. Jadi tidak hanya hayalan, harus ada metodologinya. Nanti kalian pilihlah dari yang ketiga ini mana untuk metodologi yang pas untuk sistem yang kalian bangun, sistem yang mau kalian kembangkan. Ada 3 diantaranya. Coba kalian pilih. Misalnya phase, life cycle project, metodologi case. Itu dia pengembangan sistem. Inilah hierarki pengembangan sistem. Mulai dari perencanaan, ini ya, mulai direncanakan, baru desain, analisa, survei, pemeliharaan, pembuatan, baru evaluasi. Yang terakhir evaluasi. Yang mengevaluasi biasanya di sini user ataupun manajemen. Baru konsultan untuk pemeliharaan, EDP, Electronic Data Processing, departemen. Perencanaan juga manajemen yang merencanakan pengguna dan manajemen. Ini direncanakan sistem itu akan berubah, baru analisa, mana kekurangan, mana kelebihan, mana yang perlu diperbaiki. Baru survei. Survei ini maksudnya survei dulu penggunanya, survei dulu siapa, apa manfaatnya. Setelah itu baru didesain. Setelah siap desainnya dengan metode ini, dengan metode forecast tadi, dengan metode fast, baru pembuatan. Setelah dibuat, diimplementasikan kemana sistem tersebut yang dikembangkan. Baru setelah diimplementasikan itu dipelihara. Ini dipelihara. Jadi setiap sistem itu harus ada pemeliharaan. Jangankan sistem, misalnya contohnya bunga lah, pacaran, harus kalian pelihara kan. Harus kalian rencanakan. Baru yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi makanya dibuat di sini panahnya melingkupi semua. Evaluasi dulu. Bisa evaluasi desainnya, bisa evaluasi pembuatannya, bisa evaluasi perencanaannya. Jadi makanya panahnya melingkupi semua ini alur dari perencanaan sampai evaluasi. Itu dia untuk hierarki pengembangan sistem. Ini tahap perencanaan, ini penjelasannya. Pengembangan informasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem yang akan dikembangkan, yang ingin dicapai, baru jangka waktunya, dananya berapa, harus ada lebih efisien waktunya misalnya, harus ada dananya mencukupi dari perusahaan. Itu penjelasan daripada tahap perencanaan. Ini tahap perencanaan meliputi ada usulan perubahan. Di perencanaan harus ada perubahan sistem. Baru keputusan manajemen. Itu tadi harus di pihak manajemen itu menentukan keputusannya dilanjut atau tidak dikembangkannya sebuah sistem. Baru tahap perencanaan berikutnya kerangka acuan kerja. Buat dulu kerangkanya, buat dulu alurnya, baru yang berikut anggaran dananya berapa. Anggaran dana merupakan susunan proyek pengembangan sistem.
untuk rekayasa software misalnya, ataupun hardware, pelatihan SDM, pemeliharaan, sampai misalnya honor daripada pengembang harus dipikirkan di sini, di tahap perencanaan. Makanya banyak proyek, sebuah proyek pemerintahan misalnya itu gagal ataupun mangkrak gara-gara apa, ini anggaran dananya tidak sesuai dengan penerapan di lapangan. Dananya ada yang dimakan di atas, ada yang dimakan di bawah, semua memakani. Jadi ini anggaran dananya tidak sesuai. Makanya proyek tidak jalan, tidak bisa dikembangkan. Baru itu penunjukan tim pelaksana. Harus ada tim pelaksana daripada pengembang. Harus ada ketuanya, harus ada misalnya sekretaris, bagian keuangan. Jadi semua ini, maka tim diminta untuk mengajukan proposal yang sesuai dengan kerangka acuan. Penilaian kelayakan proyek merupakan penilaian yang mencakup kelayakan operasional. Jadi semua dicek, kelayakan teknisnya, kelayakan ekonominya, semua harus direncanakan di awal. Baru penjelasan tahap pengembangan ini. Tahap pengembangan disebut juga dengan siklus pengembangan atau siklus ini. Yang kedua ya, System Development Life Cycle, LDC. Ini tahap pengembangannya terdiri dari ada survei. Itu tadi survei dulu lokasinya, survei dulu usernya atau pemakai, survei dulu biayanya, lokasinya ataupun demografi lingkungannya, baru analisis. Baru setelah dianalisis masalahnya, dianalisis ruang lingkup daripada usernya, metodologinya, baru desain ini. Bertujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Baru pembuatan. Membuat rekayasa sistem baru baik dari sisi hardware dan software. Baru implementasi. Setelah kita buat, baru implementasikan ataupun terapkan sistem baru yang sudah kita kembangkan. Baru yang terakhir itu di pengembangan itu ada pemeliharaan. Jadi segala sesuatu harus dipelihara. Jangan asal dibuat tapi tidak dipelihara. Baru yang berikutnya ada waterfall stair. Setiap tahapan harus diselesaikan secara penuh. Ini metode waterfall, minggu lalu kita sudah tahu itu metode air terjun dari atas ke bawah. Jadi harus ada hubungan antara manajemen ke pihak ataupun posisi paling bawah, misalnya cleaning service, security, harus ada hubungan yang ini. Menghindari terjadinya pengulangan tahapan kegiatan. Jadi jangan 2 kali dia, tidak berulang. Baru pengembangan itu ada iterasi spiral. Tahap-tahap tersebut dilakukan dengan memakai teknik iterasi. Dilaksanakan secara sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini biarpun berulang misalnya, sampai hasil yang kita inginkan tercapai. Baru tahap evaluasi. Evaluasi itu biasanya, evaluasi itu bahasa awam itu audit. Segala sesuatu yang dikerjakan, mengerjakan proyek itu ada auditnya. Apakah perencanaan ataupun proposalnya sesuai. Tahap evaluasi ada ini, pengembangan, penyerahan sistem. Setelah kalian baca nanti nih. Inilah siklus hidup pengembangan sebuah sistem. Ini. Analis, desain. Desain itu ada output, desain inputnya ada database-nya, penyimpanan data. Baru yang ketiga implementasinya sampai ke perubahan. Ini urutannya, mari baru terakhir ke implementasi.
Untuk tahap analisis, menganalisis, menemukan masalah. Setelah kita temukan, itulah penjelasannya. Inilah tahapannya, deteksi masalah. Baru investigasi. Jadi semua harus dideteksi. Ini tujuannya untuk mendeteksi atau mencari masalah. Apakah misalnya ada keuangan yang tidak sesuai ataupun sistem yang sudah dirancang tidak sesuai dengan keinginan manajemen. Inilah deteksi masalah. Ataupun aplikasi yang dibangun tidak berjalan, ataupun aplikasi sistem pengembangan itu tidak maksimal, inilah dideteksi ataupun diinvestigasi. Ini deskripsi sistem yang berjalan. Tahapan analisis ada analisis kebutuhan, ada perumusan alternatif sistem. Baru tahapan terdiri dari pemilihan sistem terbaik. Baru setelah kalian analisis, misalnya sudah dibuat alternatif pertama, kedua, ketiga, baru ini pemilihan sistem terbaik. Jadi mana sistem yang terbaik, mana yang sistem yang paling efisien, apa yang paling mudah digunakan user, itu aja pilih. Pemilihan sistem terbaik. Untuk membandingkan beberapa alternatif sistem menggunakan metodologi terstruktur. Kemudian memilih sistem terbaik untuk diusulkan ke manajemen. Jadi yang terbaik selalu harus diusulkan. Mana yang paling bagus, saya rasa. Tahap desain, ini desain. Tujuan untuk membuat rancangan sistem baru. Jadi tahap desain ini selalu yang terbaik dari sistem lama. Itu namanya sistem desain, tahap desain ya. Memberikan yang terbaik dari sistem yang sudah ada. Kalau tidak ada, kalau misalnya hanya sama ataupun berkurang, tidak ada desainnya. Tidak ada di sana hasil yang terbaik, sama aja berarti tidak perlu dikembangkan. Ini tadi keterangan dari ini desain. Ada desain output, mendeskripsikan dokumen dan laporan. Ada input, masukan, ada file, database. Ini penyimpanan ataupun kumpulan dari informasi-informasi yang kita sudah kumpulkan, data-data yang sudah kita survei, dan hasil-hasil yang sudah kita rancang. Itu dia untuk dokumentasi. Oke, sampai di situ penjelasan daripada pengembangan metodologi pengembangan sebuah sistem. Jadi sistem itu harus dikembangkan, jangan monoton, jangan membiarkan sebuah sistem itu ditinggalkan orang. Kita harus membangun, mengerti kemauan orang, baru mengerti apa yang dibutuhkan zaman sekarang. Zaman sekarang kan zaman yang sudah sangat-sangat manja lah. Kemana-mana gampang. Kemana-mana gak usah memikirkan angkot. Gak usah memikirkan makan. Tinggal di ujung jari. The world in your hand. Dunia